Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menceritakan kembali tentang tabrakan kereta api Bintaro 1987 atau yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1. Adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Pada tanggal 19 Oktober 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta-apian di Indonesia, peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api Loka Rangkas jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatatkan 139 tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan mengingat kerasnya tabrakan adu banteng. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Setelah kejadian itu, ada berbagai macam kisah horor tragedi Bintaro 1987 berpusat pada arwah korban yang dipercaya masih menghantui rel. Sering menampakkan diri sebagai sosok menyeramkan seperti tubuh tanpa kepala atau anak kecil, menciptakan suara rintihan dan jeritan serta bau amis darah, bahkan dianggap menyebabkan kecelakaan susulan bagi yang melintas di malam hari, ditambah penampakan di sisa gerbong dan cerita tentang sosok misterius di sekitar rel yang menangis atau mengawasi, menjadi mitos yang hidup di kalangan warga sekitar lokasi kecelakaan paling parah dalam sejarah kereta api Indonesia itu. Ada juga arwah korban yang tidak dapat dikenali atau potongan tubuhnya hilang. Orang masih berkeliaran mencari bagian tubuhnya yang hilang, terkadang menimbulkan penampakan atau kecelakaan kecil. Warga juga sering melaporkan melihat sosok menyeramkan seperti makhluk hitam bermata merah, tubuh tanpa kepala yang menggelinding, atau anak-anak kecil bermain di rel kereta yang sudah tidak aktif. Terdengar juga suara rintihan, jeritan minta tolong, atau bau busuk seperti darah dan daging terbakar di sekitar lokasi kejadian, terutama pada malam hari. Ada cerita tentang sosok perempuan yang menangis di dekat toren air atau kompresor, atau merasa diawasi yang rumahnya di dekat rel. Banyak juga beberapa orang kesurupan atau mengalami gangguan seperti listrik padam, TV menyala sendiri, atau merasa ada yang memanggil dari jendela di lokasi yang berkaitan dengan tragedi. Tragedi Bintaro pada 19 Oktober 1987 adalah kecelakaan kereta api terburuk di Indonesia, menewaskan banyak korban yang sulit diidentifikasi karena kondisi fisik yang hancur. Kecelakaan ini disebabkan oleh kesalahan operasional dan komunikasi antar stasiun, bukan sekedar kecelakaan biasa yang menambah trauma bagi yang selamat dan masyarakat. Cerita-cerita horor ini tumbuh dari trauma kesaksian korban dari lokasi kejadian yang mencekam, menjadi bagian dari legenda urban di sekitar Bintaro. Meskipun banyak kesaksian horor, ada juga saksi mata yang merasa cerita-cerita itu dilebih-lebihkan. Namun mitos ini tetap melekat dan menjadi bagian dari sejarah kelam tragedi Bintaro. Saksi mata kecelakaan Bintaro, terutama tragedi Bintaro 1987, menceritakan pengalaman mengerikan seperti suara ledakan keras,
Guncangan hebat, kepanikan penumpang berebut keluar serta melihat korban luka parah dan meninggal dievakuasi dari gerbong yang hancur, menggambarkan kekacauan dan bau bahan bakar setelah tabrakan kereta api dengan mobil tangki atau tabrakan antar kereta api itu sendiri di area Pondok Betung Bintaro. Kecelakaan Bintaro ini tuh sangat benar-benar menjadi kisah kelam perkeretaapian Indonesia karena korbannya itu sangat banyak dan banyak kesaksian yang melihat tubuhnya terpotong-potong, kepalanya hancur, tubuhnya hancur, semuanya benar-benar bau mayat. Korban yang terbakar ada juga, dan ini tuh sangat benar-benar parah dan korban-korbannya sangat mengenaskan. Itulah kisah tentang tragedi Bintaro 1987. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini yang menewaskan banyak korban. Baiklah, cerita tentang tragedi Bintaro cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.